Nah, jadi kalau kita punya fungsi kuadrat sama bentuknya, masih ax kuadrat plus bx plus c, maka letaknya terhadap sumbu x tergantung pada nilai a dan d. Ingat bahwa di pelajaran persamaan kuadrat, d-nya itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Oke. Nah, kenapa? Pertama, nilai a itu menentukan arah keterbukaan grafik. Tadi ya, kalau a-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kalau a-nya lebih dari 0, akan terbuka ke atas. Nah, nilai d menentukan perpotongan dengan sumbu x. Jadi, apa tuh maksudnya? Ada 3 kasus. Jadi, kalau d-nya lebih dari 0, maka kurva akan memotong di 2 titik. Memotong sumbu x di 2 titik. Kalau d-nya sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu x di tepat 1 titik. Artinya cuma menyinggung aja gitu. Nah, kalau d-nya kurang dari 0, maka kurva tidak memotong sama sekali. Kita lihat sama-sama gambarnya. Nah, kalau a lebih dari 0, maka grafik fx-nya kan terbuka ke atas ya. Jadi kayak gini bentuk grafiknya, terbuka ke atas. Kalau d kurang dari 0, maka grafiknya tidak akan menyinggung, tidak akan memotong. Tadi kan kalau dari 0, maka kurva tidak memotong sama sekali. Maka ini tidak memotong sama sekali sumbu x. Lain halnya kalau sama dengan 0, maka dia memotong tepat di 1 titik aja di sini. Dan kalau lebih dari 0, maka dia akan memotong di 2 titik. Oke. Kenapa sih bisa kayak gini? Bisa kalau kurang dari 0 tuh nggak motong, sama dengan 0 itu cuma 1, dan seterusnya. Ini ada kaitannya sama persamaan kuadrat yang sebelumnya pernah dipelajari. Jadi kalau rumus ABC-nya persamaan kuadrat kan, oke, tunggu bentar. Gimana? Jadi rumus ABC itu kan x 1, 2 itu sama dengan min b plus minus akar d ya, b kuadrat min 4ac per 2a ya. Oke. Nah, sekarang kalau d-nya kurang dari 0, maka bentuk ini nggak terdefinisi kan, karena ntar jadi akar minus, akar negatif, dan itu bukan bilangan real. Jadi nggak ada nilai x yang real yang memenuhi persamaan kuadrat. Akibatnya ya si grafik ini tidak memotong sumbu x karena nggak ada x realnya gitu ya, tidak ada, maka tidak ada nilai x real yang memenuhi nilai fx sama dengan 0. Ingat ya, kalau fx sama dengan 0 ini kan ini fx, ini f-nya nih, fx sama dengan 0 artinya kita mau cari titik potong grafik f terhadap sumbu terhadap sumbu x, karena y-nya 0 di sumbu x. Kan harusnya fx sama dengan y nih normalnya. Cuman kalau kita mau cari potong sama sumbu x-nya di mana, y-nya kan 0, jadi kita gini. Jadi kalau d-nya kurang dari 0, maka nggak ada solusinya persamaan kuadratnya, jadi nggak ada potongnya sama sumbu x. Ya, sama analoginya, alasannya sama. Kalau d-nya sama dengan 0, nanti berarti x1 dan x2-nya sama dengan min b. Ini kan 0 nih, nanti habis ya, jadi plus minus 0 ya nggak usah ditulis aja gitu, b per 2a. Cuma ada satu nilai, jadi x1 nya nanti sama dengan x2 nya, jadi kita memotong di tempat 1 titik gitu. Terus kalau d lebih dari 0, berarti bentuk x1,2 nya valid ya, min b plus minus akar d per 2a. Ini ada nilainya, dan jadinya x1 nya beda sama x2. Akibatnya kita punya 2 titik potong sama sumbu x gitu.
Oke, kasus berikutnya yaitu ketika A-nya kurang dari 0. Kalau A kurang dari 0, maka grafik fx-nya akan terbuka ke bawah seperti ini. Dan sama, kalau D-nya kurang dari 0, maka dia nggak motong sumbu X sama sekali. Kalau D-nya sama dengan 0, dia akan motong di tepat 1 titik. Dan terakhir, kalau D-nya lebih dari 0, maka dia akan memotong di 2 titik.